God bless. Good luck. You're all that's left of us. الله معكم رحلة موفقة. أنتم الوحيدين منا بقيتم. The only Earth-like planet known to exist. Live from the Populus probe and we're broadcasting it. Pandorum. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah ruang informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, kali ini saya akan menceritakan film bertema perjalanan luar angkasa yang berjudul Pandorum. Film ini mengisahkan tentang perjalanan sebuah kapal angkasa raksasa bernama Elysium menuju planet baru bernama Tanis. Hal tersebut dilakukan karena bumi sudah kehabisan sumber daya alam serta populasi yang tidak terkendali. Pandorum adalah sebuah film yang bergenre horor fiksi ilmiah, maka sepanjang film kita akan disuguhi banyak adegan teror serta mencekam. Lalu apakah umat manusia yang bermigrasi tersebut selamat sampai tujuan? Gak usah lama-lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Tahun 1969 untuk pertama kali manusia berhasil mendarat di bulan. Pada saat itu populasi dunia sebanyak 3,6 miliar. Tahun 2009 populasi dunia mencapai 6,7 miliar. Manusia mulai khawatir bahwa populasi akan semakin meningkat serta tidak terkendali. Maka dari itu diluncurkanlah teleskop Kepler menjelajah angkasa mencari planet baru seperti bumi. Tahun 2153 wahana peneliti bernama Paleo 17 mendarat di sebuah planet bernama Tanis. Pada saat itu populasi dunia sudah mencapai 24,3 miliar. Manusia mulai kelaparan dan tinggal berdesak-desakan. Puncaknya adalah tahun 2173, populasi mencapai 40 miliar dan manusia mulai berperang demi sumber daya alam yang tersisa. Dan pada akhirnya diluncurkanlah sebuah kapal angkasa raksasa bernama Elysium, membawa ribuan orang untuk membangun kolonisasi baru di planet Tanis. Sesaat setelah mengangkasa, para awak kru menerima pesan terakhir dari bumi bahwa mereka adalah yang terakhir. God bless. Good luck. You're all that's left of us. Jika mereka gagal, maka umat manusia akan musnah untuk selamanya. Oke, scene kemudian berpindah ke seorang pria yang terbangun dari tabung hypersleep. Pria itu bernama Bower. Setelah bangun dari tidur panjangnya, Bower mengalami disorientasi, yaitu perubahan kondisi mental yang membuat seseorang tuh bingung dengan lokasi di sekitarnya serta lupa akan identitasnya. Bower mengetahui siapa dirinya setelah menemukan identitas dirinya di loker baju miliknya. Dia ini adalah kopral yang tergabung pada tim penerbangan 5. Lalu ia membaca sebuah tulisan berupa peringatan bahwa setelah bangun dari hypersleep maka untuk sementara waktu ia akan mengalami lupa ingatan ringan. Di loker miliknya, ia juga menemukan foto wanita yang sepertinya ia kenal. Bower mencoba membuka pintu ruangan, namun sepertinya tidak ada cukup tenaga listrik. Tiba-tiba terjadi lonjakan daya listrik. Seorang pria bernama Peyton terbangun dari hypersleep-nya. Ia bertanya siapa dirinya dan di mana ia berada. Bower mendekatinya, kemudian memberitahu kalau dia adalah seorang letnan bernama Peyton. Dan saat ini mereka sedang berada di kapal angkasa Elysium. Namun Bower mengaku bahwa sejak terbangun ia tuh masih belum mampu mengingat tujuan dan misi dari Elysium. Selain itu nampaknya tidak ada sumber daya yang tersisa di Elysium. Peyton kemudian menyalakan sebuah generator cadangan di ruangan tersebut. Nampaknya ingatan sang letnan tuh jauh lebih baik dibandingkan Bower. Peyton mencoba menghubungi para kru lainnya, namun sayangnya tidak ada jawaban. Salah satu alasan kenapa Bower dan Peyton ada di dalam satu ruangan yang sama dikarenakan mereka ini adalah kru penerbangan 5 di Elysium. Namun anehnya terdapat bekas congkelan di pintu ruangan serta salah satu kapsul hibernasi bernama Letnan Cooper di ruangan itu tuh kosong. Bower pun penasaran kemana ia pergi.
Lagi-lagi terjadi lonjakan daya. Bauer menduga ada sirkuit sumber daya yang longgar sehingga tidak mau menyala penuh. Peyton berkata mungkin sistem terus menyalakan diri setelah lonjakan, namun tidak berhasil. Bauer kemudian mencoba mencari jalan keluar lewat lorong ventilasi udara. Mungkin Letnan Cooper pernah keluar lewat sini. Sementara itu, Peyton tetap berada di ruang kontrol untuk memandu Bauer sekaligus memantau situasi. Bauer berkata, sepertinya memang ada masalah dengan reaktor inti. Seseorang harus mengatur ulang reaktor tersebut agar bisa menyala secara penuh. Peyton menyadari kalau Bauer ini pasti seorang ahli teknis mesin. Saat mencoba mencari jalan keluar, Bauer tuh malah tersesat dan ia hanya berputar-putar saja. Bauer berteriak meminta Peyton mencarikan jalan keluar. Peyton mencoba menenangkannya. Bauer tuh udah 8 tahun berada di sini. 2 menit di dalam ventilasi udara tidak akan membunuhnya. I do remember 2 years being our duty rotation. 8 years. You spent 8 years in the hyperbunk. You hear me? Figured this out together. Peyton ingat bahwa mereka pernah bertugas selama 2 tahun. Jika mereka adalah tim 5, maka kemungkinan mereka sudah tidur selama 8 tahun. Setiap 2 tahun sekali, para kru yang tergabung pada masing-masing tim dibangunkan untuk melakukan pemeliharaan kapal angkasa. Setelah itu, mereka akan tidur kembali ke dalam kapsul hypersleep dan begitu seterusnya. What's wrong? Karena kurang berhati-hati, Bauer tergelincir yang membuatnya jatuh ke bawah. Nah, di tempat itulah Bauer menemukan jasad Letnan Cooper. What happened? Setelah itu, Bauer membuka ventilasi untuk turun ke lorong kapal. Like that an overhead compartment. You alright? Bauer. Do you read? Peyton. Kemudian di ujung lorong, Bauer melihat seorang wanita berusaha mencongkel pintu ruangan. Bauer memanggilnya, namun wanita itu malah lari bersembunyi. Lalu di depannya, Bauer menemukan mayat tergantung dengan luka yang mengerikan. Tiba-tiba dari belakang, wanita yang sebelumnya menyerang Bauer memintanya diam dan jangan banyak tingkah. Bauer berkata kalau ia adalah kru dan tidak berniat menyerangnya. Kemudian terdengar suara menakutkan mendekati mereka. Wanita itu pergi meninggalkannya, lalu mayat yang tergantung tadi juga hilang entah kemana. Dari balik kegelapan, Bauer melihat sosok-sosok aneh berkeliaran sambil memangsa mayat sebelumnya. Mereka sangat kelaparan dan terlihat sedang berburu. Bauer kemudian berkomunikasi dengan Peyton bahwa ada segerombolan makhluk bukan manusia di kapal ini. Ia harus pergi ke Anjungan untuk mencari bantuan. Lalu Peyton balik bertanya, apa yang membuatnya berpikir di Anjungan ada orang. Mereka tidak bisa berasumsi bahwa seseorang akan datang menyelamatkannya. Peyton memberitahu bahwa mereka sebenarnya tidak bertugas dalam misi khusus. Mereka tidak membawa muatan, tapi mereka adalah muatannya. Bauer kemudian ingat bahwa Elysium ini adalah kapal penumpang yang membawa puluhan ribu orang menuju Tanis. Tanis adalah planet harapan baru untuk umat manusia, di mana mereka akan membangun peradaban baru di sana. Ia juga menyadari bahwa foto wanita yang ia temukan adalah istrinya. Bauer menghubungi Peyton kembali. Ia bertanya apakah Peyton ingat akan keluarganya. Mereka pasti ada di suatu tempat di kapal ini dan ia berniat mencari istrinya. Namun Peyton meminta Bauer pergi ke Anjungan terlebih dahulu sebelum monster-monster itu merusaknya. Kapal ini sangatlah besar, daripada buang-buang waktu mencari mereka, lebih baik mencari cara bagaimana mengendalikan sistem terlebih dahulu. Setelah mengambil alih sistem, maka menemukan keluarga akan jauh lebih mudah. Finding them will be easy. Bauer kemudian menemukan loker keamanan berisi senjata anti huru-hara ringan. Ia bisa menggunakannya untuk melindungi diri dari serangan hunter. Bauer kemudian meminta Peyton memandunya ke ruang reaktor. Jika ia bisa merangkainya kembali, maka ia bisa menyalakan seluruh sistem. It's a long way. Reset the cycle manually. Saat sedang menyusuri lorong, tiba-tiba tangan Bauer kesemutan, lalu ia ingat akan sebuah kata yaitu Pandorum. Peyton, Pandorum, you ever
Peyton heran kenapa dari semua yang diingat ia memilih kata tersebut. Of all things to remember, why would you pick that? Kata Pandorum mengingatkan Peyton pada sebuah kegagalan terbesar misi perjalanan angkasa bernama Eden. Their officers had a psychological. Jadi ceritanya ada sebuah misi bernama Eden membawa muatan manusia. Kru yang bertugas tuh mengalami kegagalan fungsi hypersleep. 2 tahun misi, salah satu petugas mereka tuh mengalami gangguan mental. Para dokter menyebutnya dengan sindrom ODS, tapi para pilot biasa menyebutnya dengan kata Pandorum. Petugas itu menjadi gila, lalu ia menyalakan prosedur evakuasi yang membuat ribuan tabung hypersleep berisi manusia terbang bebas ke ruang hampa lalu tewas. Jadi Pandorum ini adalah sebuah efek atau gejala yang dialami manusia karena terlalu lama melakukan perjalanan luar angkasa. Bower kemudian melanjutkan perjalanannya tanpa ia sadari ada seseorang diam-diam mengikutinya. Saat melalui sebuah lorong, Bower menemukan seorang pria tergantung, namun sepertinya pria itu adalah sebuah umpan dan ternyata dia tuh masih hidup. Bower menurunkannya, dia ini bernama Shepard dari tim penerbangan 6. Shepard kemudian bertanya di mana pasukannya, bukankah ia datang untuk menyelamatkannya? Bower memberitahunya bahwa ia ini dari kru 5 dan tidak ada yang namanya misi penyelamatan. Shepard kemudian berkata makhluk-makhluk kelaparan itu mungkin masih berkeliaran, jadi sebaiknya segera pergi dari sini. Dan benar saja, para hunter itu kembali lalu mengejar mereka. Bower kemudian bersembunyi di balik kaca yang membuatnya selamat dari serangan para hunter, namun Shepard berhasil mereka tangkap. Jika diperhatikan, entah kenapa para hunter itu berwujud mirip manusia. Peyton menghubungi Bower lalu memintanya segera pergi dari sana. Bower kemudian berlari tanpa arah lalu jatuh ke bawah dan untungnya kakinya tuh terlilit kabel yang membuatnya selamat. Lalu dari atas para hunter itu menariknya, tiba-tiba dari bawah seseorang menyelamatkannya. Lelaki itu berasal dari kelompok pertanian dan berbicara dengan bahasa yang Bower tidak mengerti. Bower mencoba memberitahunya bahwa ia sedang mencari di mana ruangan reaktor berada. Lelaki itu sepertinya tidak tahu lokasinya, lalu Bower pun melanjutkan perjalanan. Bower saat ini berada di tumpukan peti kemas, lalu ia diserang wanita yang ia temui sebelumnya. Untungnya lelaki pertanian itu diam-diam membuntuti Bower lalu menyelamatkannya. Terlibat duel sengit di antara mereka berdua. Bower segera menghentikan pertarungan, tidak perlu itu. Daripada berantem, lebih baik mereka tuh bersatu karena musuh mereka sebenarnya adalah para hunter. Bower kemudian meminta mereka bekerja sama mencari ruangan reaktor untuk menyalakan sumber daya utama. Mereka sepakat kemudian saling memperkenalkan diri. Lelaki pertanian itu bernama Man dan si wanita bernama Nadia. Who are you? How long have you been awake? Nadia ternyata sudah bangun cukup lama, lalu ia memberitahu kalau ia mengetahui di mana ruangan reaktor. Reaktor itu ada di bagian bawah kapal, namun cukup berbahaya. Nadia akan mengantar Bower ke sana dengan catatan Bower bisa menjalankan kapal angkasa. Untuk sementara, Nadia meminta mereka pergi dan beristirahat di ruangan miliknya. Saat Nadia mencoba membuka pintu ruangannya, para hunter tuh malah berdatangan. Bower mencoba menghalau mereka dengan senjatanya. Sesaat pintu terbuka, mereka pun selamat dari serbuan para hunter. Ruangan tersebut adalah tempat pengembangan ekologi. Ekologi adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan antar makhluk hidup serta lingkungan di sekitarnya. Hal tersebut penting karena setelah mencapai Tanis, tentu mereka harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Nadia kemudian bercerita, awalnya timnya tuh bangun 5 orang. Mereka ini adalah bagian dari tim sampel genetik. Saat masih di bumi, mereka mengumpulkan dan mempersiapkan biosfer bumi. Ibarat bahtera Nabi Nuh, ruangan tersebut berisi ribuan sel makhluk hidup dan tanaman yang nantinya siap disebar di planet baru. Good for protein. Untuk menjaga mereka tetap hidup, ruangan tersebut memiliki generatornya sendiri. Namun tanpa hidupnya sumber daya utama, kapal angkasa tidak akan pernah sampai Tanis.
Jarak bumi ke Tanis adalah sekitar 123 tahun perjalanan, namun mereka belum mengetahui sudah berapa lama perjalanan mereka. Sampai sekarang, Nadia tuh belum mampu mengingat semua ingatan yang ia miliki, dan ia merasa bahwa mereka tuh udah tidur lebih lama dari yang seharusnya. Sementara itu di ruangannya, Peyton mendengar ada suara di ruang ventilasi udara, lalu ia naik ke atas mencari tahu apakah Bauer telah kembali. Lalu ia melihat seseorang meminta tolong dan lelaki itu bernama Gallo. Ia berkata kalau ia berasal dari anjungan atau ruang komando. Peyton lalu bertanya kalau ia berasal dari ruang komando, kenapa jauh-jauh datang ke sini? Apa yang sebenarnya terjadi dengan kapal Elysium? So where the hell are we? I am not a navigator. You said you came from the bridge. Setelah cukup beristirahat, Bauer dan Nadia melanjutkan perjalanan menuju ruang reaktor. Lalu di sebuah ruangan ia melihat kapsul-kapsul hypersleep yang telah kosong. Nadia memberitahu kalau para hunter memangsa mereka semua. Bauer pun cemas dengan kondisi istrinya, lalu Nadia memberitahu kalau penumpang biasa tidak berada di tempat ini. Mereka harus sangat berhati-hati karena para hunter itu tidak jauh dari lokasi mereka. Nah, saat akan berjalan, tiba-tiba mereka berdua jatuh ke saluran pembuangan di bawah. Tempat itu sangat kotor, bahkan bangkai manusia yang dimakan para hunter dibuang ke tempat itu. Suara yang mereka timbulkan ternyata menarik perhatian hunter. Setelah hunter itu pergi, Bauer dan Nadia naik ke atas, namun ternyata seekor hunter diam-diam mengawasi dari balik kegelapan kemudian menyerang. Tidak hanya seram, hunter itu sangatlah kuat. Bahkan sabetan saja milik Man tidak membuatnya kesakitan. Sampai akhirnya Nadia berhasil memotong tangannya, lalu mereka bertiga rame-rame menusuknya dengan tombak. Aksi mereka diketahui hunter lainnya. Jika diperhatikan, hunter itu terlihat seperti kepala suku, lalu memanggil bantuan. Apa boleh buat, mereka harus segera kabur dari sana daripada dimangsa para hunter. Perhatian para hunter itu teralihkan saat ada seseorang dibangunkan dari kapsul hypersleep. Mereka bertiga pun jadi selamat karenanya. Oke, kita kembali ke ruang kontrol. Peyton mencoba mencari tahu siapa Gallo sebenarnya. Peyton melihat badannya berlumuran darah, lalu ia bertanya apakah ia terluka. Gallo berkata kalau darah yang menempel di badannya tuh bukan darahnya. Pendorum adalah penyebabnya. Dua kru yang ada di ruang komando menjadi gila. Mau nggak mau, Gallo harus membela diri. I had to defend myself. It was Pandorum. Setelah berhasil dari serangan para hunter, Bauer menemukan sebuah ruangan rahasia yang ditempati oleh seseorang bernama Leland. Leland tidak menyangka ada tamu mengunjunginya, lalu menawari mereka bertiga masakannya. Leland ini adalah salah satu penumpang yang bangun cukup lama, dan dia ini adalah seorang juru masak. Jadi untuk sementara waktu mereka bertiga bisa beristirahat. Bauer bertanya kepada Nadia, para hunter itu dari mana mereka berasal? Apakah mungkin sesuatu keluar dari laboratoriumnya? Nadia menjawab tidak, para hunter itu mungkin awalnya adalah manusia atau para penumpang. Nadia menjelaskan bahwa selama tidur dalam kapsul hypersleep, para manusia itu diberi akselerator, yaitu sebuah enzim sintetis yang berfungsi membantu tubuh menyesuaikan dan beradaptasi dengan kondisi lingkungan di Tanis. Namun mereka malah beradaptasi dengan lingkungan di dalam kapal yang membuat mereka menjadi seperti itu. Dengan kata lain, para hunter adalah manusia yang bermutasi. Pertanyaannya, mengapa mereka bertiga tidak berubah seperti para hunter? Ada kemungkinan para hunter itu bangun jauh lebih lama dari mereka. Lalu di ruang kontrol, Gallo mencoba memberi penjelasan kepada Peyton apa sebenarnya Pandorum itu. Pandorum adalah sindrom kerusakan rongga mata. Awalnya, penderita akan merasa menggigil, gatal-gatal, kemudian demam. Pandorum adalah efek samping biologis yang disebabkan perjalanan luar angkasa. Penderitanya menjadi paranoid, depresi, lama-lama menjadi gila. Seseorang yang memiliki trauma psikologis akan lebih cepat terkena Pandorum. First hand, it's not something you can easily detect. Leland yang sedari tadi menyimak percakapan Bauer dan Nadia mencoba memberitahu apa yang ia ketahui selama ia bangun berdasar dari lukisan mural mengerikan yang ada di dinding.
Bersamaan dengan itu, Galo juga menceritakan apa yang ia alami sehari setelah meninggalkan bumi. Awalnya, setelah Elysium diluncurkan, ada 3 awak kru berada di ruang komando menerima pesan terakhir dari bumi, yang mendoakan mereka semoga selamat sampai tujuan, dan salah satu dari mereka adalah Galo. 1 hari setelah peluncuran, bumi lenyap tidak tersisa, tidak ada yang tahu pasti apakah karena nuklir atau asteroid. 3 kru tersebut secara tidak langsung menanggung beban yang teramat pedih untuk dipikul. Tidak ada lagi hukum ataupun yang tersisa untuk dipedulikan, dan mereka merasa takdirnya tuh telah hancur. One day there, the next nothing. Yang pada akhirnya 3 awak kru tersebut mengalami penderum kemudian saling membunuh satu sama lain. Satu-satunya kru yang masih hidup adalah Galo. Galo memberitahu Phaeton bahwa 2 awak kru yang terbunuh adalah atasannya, namun ia tidak punya pilihan karena penderum yang ia alami itu tidak terlalu parah. Padahal orang yang terkena penderum sudah pasti akan mengalami depresi. Leland menggambarkan sosok tersebut sebagai seorang raja atau iblis yang menjadi penguasa yang memiliki kapalnya sendiri. Setelah membunuh 2 kru tersebut, raja itu memilih tetap bangun dan tidak masuk ke dalam kapsul hypersleep-nya. Sang raja kemudian membangunkan penumpang lain dan membiarkan mereka mengalami penderum. Para penumpang itu perlahan menjadi depresi kemudian kelaparan. Mereka saling membunuh hingga akhirnya terjadi kanibalisme di antara mereka. Setelah bertahun-tahun lamanya, situasi di dalam kapal mulai tidak terkendali. Sang raja pun akhirnya memutuskan tidur dalam kapsul hypersleep-nya. Efek samping dari enzim akselerator, bertahun-tahun lamanya para penumpang yang dibangunkan itu beradaptasi dengan lingkungan kapal kemudian bermutasi seperti sekarang ini. Ada kemungkinan penderum yang dialami sang raja ini dipicu akibat rasa traumatis mengetahui bumi telah lenyap. Ia tidak yakin apakah Elysium akan sampai tujuan seperti gagalnya misi Eden. Saat Leland akan mengakhiri cerita, Bauer dan yang lain tiba-tiba merasa lemas. Leland diam-diam melempar gas bius lalu menggantung terbalik mereka bertiga. Leland berkata kalau mereka adalah bagian dari seleksi alam, siapa yang kuat maka akan menang. Ia tidak akan bisa bertahan hidup jika selama ini punya perasaan, yang penting bagaimana caranya mendapatkan makanan. Sebelum Leland mengiris-iris mereka, Bauer berkata kalau mereka sedang mencari ruang reaktor. Jika ia membiarkannya pergi ke sana, maka kesempatan hidup mereka akan jauh lebih panjang, serta tidak perlu melakukan perbuatan tidak bermoral ini. Leland tidak yakin dengan perkataan Bauer, namun siapa sangka ia memilih mempercayai Bauer kemudian bergabung dengannya. Tapi jika Bauer berbohong, maka ia tidak segan untuk membunuhnya. You are a survivor. Sementara itu di ruang kontrol, Phaeton mulai merasakan gejala penderum dan gak lama kemudian Bauer menghubunginya. Ia meminta Phaeton membantu menunjukkan jalan menuju ruang reaktor. Saat sedang menyusuri lorong, mereka melihat ada hunter kecil. Nadia pun melarang Leland membunuhnya karena dia tuh masih anak-anak. Para hunter itu ternyata berkembang biak dan ada kemungkinan mereka dekat dengan sarang para hunter. Mereka berempat kemudian sampai ke sebuah ruangan kapsul hypersleep lainnya. Disinilah Bauer tuh perlahan-lahan mulai mendapatkan ingatannya kembali. Ia juga ingat akan istrinya yang sebenarnya tuh telah meninggalkannya dan lebih memilih tetap tinggal di bumi. Jadi alasan Bauer tuh pergi ke planet Tanis karena ia sudah tidak memiliki apapun di bumi. Ada untungnya juga Bauer ikut karena ia masih hidup sampai saat ini. Lalu di ruangan itu ia melihat kapsul milik Marianne, istri dari Phaeton. Lalu di ruang kontrol, Galo mencoba memprovokasi Phaeton lebih baik memikirkan bagaimana cara menyelamatkan diri sendiri. Reaktor nuklir itu tidak akan pernah bisa menyala. Satu kesalahan kecil akan membuatnya meledak. Once it's done, we're done. Sementara itu, Bauer dan yang lain akhirnya sampai ke ruang reaktor. Ternyata tempat itu adalah sarang para hunter dan mereka sepertinya sedang tidur terlelap. Karena Bauer kurang berhati-hati, ia malah terpeleset dan sedikit lagi tuh jatuh ke sarang hunter. Lalu ia mengambil kulit hunter yang terkelupas untuk menyamar. Setelah itu perlahan-lahan ia melewati para hunter yang tertidur pulas itu lalu naik tangga.
Meski pada akhirnya para hunter itu menyadari keberadaannya. Man kemudian mencoba mengalihkan perhatian para hunter itu agar Bower dan Nadia bisa menyalakan reaktor. Sementara itu, Gallo yang merasa nyawanya terancam meminta Peyton menidurkannya ke dalam kapsul hypersleep. Karena Gallo terus mengoceh, Peyton berencana akan meluncurkannya keluar angkasa agar tidak mengganggunya lagi. Setelah reaktor berhasil dinyalakan, para hunter yang masih berada di bawah lenyap terkena ledakan energi. Dan seketika sumber tenaga kapal Elysium menyala penuh. Man yang sebelumnya berlari mengalihkan perhatian para hunter dihadang kepala suku di sebuah lorong. Kepala suku hunter itu memberi Man sebuah senjata lalu menantangnya bertarung. Meski awalnya Man tuh kalah kuat, pada akhirnya Man berhasil menusuknya hingga tewas. Lalu di hadapannya muncul hunter kecil. Man pun tidak tega membunuhnya karena kasihan. Tapi monster tetaplah monster. Hunter kecil itu langsung merobek leher Man lalu menewaskannya. Setelah berhasil menyalakan reaktor, Bower dan Nadia masih harus berjuang karena mereka berdua dikejar-kejar para hunter yang tersisa. Tidak mau meresikokan nyawanya, Leland malah menutup pintu lorong yang membuat Bower dan Nadia terpaksa mencari jalan lain. Lalu di ruang kontrol, Gallo yang sebelumnya terkurung di kapsul hypersleep berhasil keluar. Terjadi baku hantam di antara mereka berdua. Peyton mengambil suntikan penenang untuk menenangkan Gallo. Setelah berhasil membuat Gallo terdesak, ia langsung menyuntikkan obat itu ke tangannya. Namun yang terjadi, Gallo hilang entah kemana dan suntikan itu mengenai tangannya sendiri. Di saat yang bersamaan, Leland sampai ke ruang kontrol dan sebelum ia banyak bicara, Peyton langsung menusuk matanya dengan jarum suntik. Dan gak lama kemudian, Bower bersama Nadia akhirnya sampai juga ke ruang kontrol, dibuntuti para hunter yang mencoba menerobos masuk. Nadia kemudian bertanya di mana letnannya, dan Bower berkata kalau Peyton bukanlah letnannya. Nah, jadi sebenarnya di atas ruang kontrol itu adalah ruang komando yang selama ini mereka cari. Bower kemudian membuka catatan penerbangan. Ia mencoba mencari tahu sudah berapa jauh dan lama mereka tuh terbang. Di balik ruang kemudi, Nadia melihat Peyton duduk di sana. Who the hell are you? Gallo. Bower langsung bertanya siapa Peyton sebenarnya karena ia tahu bahwa Peyton ini tidak mirip dengan Peyton yang ia kenal. Peyton kemudian berkata kalau dia bernama Gallo. Jadi sosok Gallo yang menemuinya adalah sosok halusinasinya sendiri. Gallo kemudian memberitahu saat itu ia jauh lebih muda dari Bower saat pertama kali bergabung di kapal ini. Bower kemudian menyela kalau ia sudah mengetahui perbuatannya. Seperti yang diceritakan Leland sebelumnya, kalau Gallo tuh nggak tidur setelah membunuh kru kemudian membangunkan para penumpang. Bertahun-tahun lamanya ia bangun sampai akhirnya ia memutuskan tidur karena situasi kapal tidak terkendali. Lalu Bower bertanya di mana mereka saat ini. Gallo kemudian membuka penutup kaca agar Bower bisa melihat keluar. Namun Bower tidak melihat apapun di luar selain kegelapan. Lalu Gallo mulai mengoceh tentang kesesatan dan kegilaannya perlahan mulai mempengaruhi Bower. Bower berusaha melawan lalu berkata bahwa Gallo akan menerima akibat atas perbuatannya. Nadia kemudian meminta Bower melihat ke arah jendela, lalu mereka melihat ada ikan berenang di atas, yang artinya mereka saat ini berada di dasar laut. Dan ternyata selama ini kapal angkasa Elysium sudah sampai ke planet Tanis. Komputer menunjukkan bahwa hari ini adalah tahun ke-923 misi, yang artinya kapal angkasa Elysium sudah mendarat di planet Tanis hampir 1 milenium lamanya. Para hunter yang mencoba menerobos masuk ternyata berhasil menyusup lewat ruang ventilasi. Bower kemudian mengambil senjata miliknya dan ia mencoba menahan para hunter dengan menembaknya. Tembakan itu memantul lalu mengenai jendela dan membuatnya retak. Karena itu air perlahan mulai masuk, lalu Bower mengajak Nadia turun ke bawah kemudian masuk ke dalam kapsul hypersleep agar tidak tenggelam.
Sistem komputer mendeteksi situasi darurat di dalam kapal, kemudian mengaktifkan prosedur evakuasi darurat. Total hanya ada 1.211 kapsul aktif dari sekian puluh ribu kapsul. Sesaat kemudian, kapsul-kapsul aktif berisi manusia dilempar keluar kapal, begitu juga dengan Bauer dan Nadia. Awalnya mereka tuh hanya berharap bisa selamat kemudian melanjutkan perjalanan, namun yang terjadi kini jauh lebih baik. Mereka berada di planet Tanis, sebuah planet indah tempat di mana manusia akan membangun peradaban kembali. Sebuah ending yang cukup bagus untuk sebuah film bergenre horor dan film pun selesai. Kesimpulan dari film ini, misi Elysium akhirnya berakhir sukses meski hanya 1.211 orang selamat ditambah Bauer dan Nadia. Bauer dan Nadia sudah pasti akan hidup bersama dan bahagia bersama 1.211 orang lainnya. Sebagai pelengkap informasi, kita akan mencoba berdiskusi mengenai apa yang terjadi di Elysium. Semua berawal dari sosok Galo yang mengalami pendorum. Pendorum ini dipicu akibat trauma psikologis yang dialami sebelumnya. Galo mulai melakukan pembunuhan, menyabotase kapal, membangunkan sebagian penumpang yang pada akhirnya mereka juga mengalami pendorum. Galo yang merasa situasi kapal tuh tidak terkendali memilih kembali ke dalam kapsul hypersleep. Mutasi manusia menjadi hunter disebabkan karena enzim akselerator yang disuntikkan kepada para penumpang. Enzim yang berfungsi agar mampu meningkatkan adaptasi dengan lingkungan. Namun, karena mereka hidup lama di dalam kapal serta situasi kanibalisme, mereka berubah menjadi hunter-hunter tersebut. Mungkin tidak terjadi dalam waktu singkat, bisa saja terjadi selama beberapa ratus tahun. Karena misi Elysium sendiri sudah berlangsung selama 923 tahun. Itulah alur film Pendorum. Terima kasih sudah menonton, sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa di next video.